Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Ibu Leni Marlina, SSMA, sebagai dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Zul Amri, MED, dan Ibu Dian Safitri, SPD, MPD, sebagai penguji skripsi. Adapun pada kesempatan sore hari ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Literatur Anak Digital di storycanal.com terhadap motivasi membaca dan juga kecemasan membaca pada mahasiswa IFL. Adapun daftar isi, yaitu 1. Pendahuluan, tinjauan literatur terkait metode penelitian, temuan dan diskusi, dan juga saran-saran. Adapun latar belakang masalahnya, yang pertama, siswa harus menguasai 4 keterampilan dasar bahasa Inggris, yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Berdasarkan pendapat dari Ricalfon and Botman tahun 2007 halaman 8, membaca ini adalah salah satu keterampilan berbahasa yang paling penting, dan pemahaman membaca melibatkan lebih dari sekedar respon teks dari pembaca. Membaca teks bahasa Inggris adalah hal yang melelahkan, yang harus diselesaikan. Pendapat dari Lee tahun 2015 halaman 66. Dalam meningkatkan pemahaman membaca, penggunaan media dalam proses belajar mengajar harus menjadi solusi terbaik dalam memecahkan masalah tersebut. Pendapat dari Haris Surya HD tahun 2019 halaman 100. Adapun sastra anak digital mengacu pada karya sastra yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Adapun batasan dan perumusan, penggunaan literatur anak digital di storybookhandle.com ini terhadap kosakata, motivasi membaca, dan kecemasan membaca siswa di Universitas Negeri Padang. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana literatur anak digital ini, khususnya storybookcanada.com, dapat memperkaya pencapaian kosakata siswa, meningkatkan motivasi membaca, dan juga mengurangi kecemasan membaca pada siswa. Adapun pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana implementasi penggunaan literatur pada digital khususnya Storybook Canada dalam memperkaya kosakata siswa untuk meningkatkan motivasi membaca dan mengurangi kecemasan membaca pada siswa. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan literatur anak digital khususnya storybookcanada.com untuk memperkaya pencapaian kosakata siswa, untuk meningkatkan motivasi membaca siswa, dan bagaimana pengaruhnya sebagai media untuk mengurangi kecemasan membaca pada siswa. Adapun signifikansi terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Definisi atau istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literatur anak digital atau digital children literature, kosakata, membaca, motivasi membaca, dan kecemasan membaca. Selanjutnya yaitu tinjauan literatur terkait. Yang pertama, motivasi membaca, kecemasan membaca, literatur anak digital, dan kosakata. Di sini ditampilkan halaman beranda storybookcanada.com. Dan ada 14 cerita yang dipilih dari Storybook Canada dari 40 cerita. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini, yaitu yang pertama Anuradha pada tahun 2020, Laili tahun 2020, Monis Azari 2017, dan Afida dan Marlina tahun 2023. Selanjutnya yaitu kerangka kerja konseptual. Bagaimana literatur anak digital ini mempengaruhi kosakata, motivasi membaca, dan kecemasan membaca. Hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu H0 dan H1. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen.
Menurut Ari, tahun 1985, peneliti ini memanipulasi satu atau lebih variabel bebas untuk melihat bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi variabel terikat. Penelitian ini juga terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Ada dua jenis desain kuasi eksperimental, yaitu desain time series dan desain kelompok kontrol yang tidak ekuivalen. Tujuannya tahun 2016. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa literatur tahun 2022-2023. Ada 6 kelas yang digunakan sebagai populasi. K2, K3, K4, K5, K6, dan K7. K2 dengan jumlah siswa 30, K3 dengan jumlah siswa 28, K4 dengan jumlah siswa 29, K5 dengan jumlah 29, K6 33, K7 35 dengan totalnya 184 siswa. Sampelnya terbagi menjadi dua, yaitu K3 sebagai kelas eksperimen, K7 sebagai kelompok kontrol. K3 28 siswa, K7 35 siswa dengan jumlahnya 63 siswa. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu terbagi menjadi tiga, pretest, daily treatment atau perawatan harian, dan post-test. Teknik pengumpulan data. Pertama, peneliti melakukan tes pasca tes atau disebut dengan pretest kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua, menggunakan perlakuan Seribukanada.com, kelas eksperimen. Sementara, Seribukanada.com ini juga diperkenalkan secara umum, hanya secara umum di kelas kontrol, dan tidak diberikan perlakuan pada kelas seperti kelas eksperimen. Ketiga, kemudian kelas tes tersebut diuji dengan post-test, sama seperti pretest, dan jawabannya kemudian mendapatkan hasil skor. Validitas dan keandalan. Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang ingin diukur. Untuk reliabilitasnya, peneliti menggunakan rumus Alpha-Cronbach dengan menggunakan SPSS versi 25. Teknik analisis data terbagi menjadi dua, analisis deskriptif, dua, analisis statistik yang terbagi menjadi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Jumlah dan rata-rata nilai pretest dan post-test kelas eksperimen, jumlah dan rata-rata nilai pretest dan post-test kelas kelompok kontrol. Adapun di sini terdapat perbedaan pretest dan post-test. Uji normalitas. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, itu berarti data tersebut terdistribusi secara normal. Dan apabila nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05, itu berarti datanya tidak terdistribusi secara normal, yaitu 0,58 lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikansi 0,142 lebih besar dari 0,05. Artinya data tersebut terdistribusi secara normal. Untuk uji homogenitas, apabila nilai signifikansi berdasarkan mean lebih besar dari 0,05, maka data tersebut homogen. Adapun kemampuan bahasa Inggris juga sama, lebih besar dari 0,05, yaitu 0,02 lebih besar dari 0,05 dan 0,747 berdasarkan mean tes kosakata siswa juga lebih besar dari 0,05, artinya data tersebut homogen. Uji sampel berpasangan. Pada kelas eksperimen, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut dikatakan valid. Terakhir yaitu diskusi. Nilai rata-rata pretest yang diperoleh kelas K3 eksperimen adalah untuk kosakatanya 67,92 dan untuk motivasi belajar dan kecemasan membaca adalah 67,79. Nilai rata-rata post-test yang diperoleh untuk kelas K7 atau kelas kontrol adalah untuk kosakata 75,88 dan motivasi membaca dan kecemasan membaca 74,14.
menilai uji normalitas yang telah dilakukan, pre-test dan post-test terdistribusi secara normal, dan hasil penelitian ini sepenuhnya mendukung penelitian sebelumnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan literatur digital anak-anak dari Storybook ini efektif dalam meningkatkan kosakata bahasa Inggris, motivasi membaca, serta bermanfaat untuk guru, untuk siswa sekolah menengah IFL, dan untuk penelitian lain. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.